Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Kalino, Bacuhamin Kak Sauga, Basingat Kak Jubata. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi ini kita dalam rangka kegiatan tindak lanjut CTT dalam rangka penyampaian materi mengenai diseminasi teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi yang akan dilaksanakan atau akan disampaikan oleh Bu Anggreni, khususnya penyampaian pada modul 1.4 Bu ya. Jadi pada pagi ini Bu Anggreni akan menyajikan atau menyampaikan ATP-nya, kemudian kita akan menyimak bersama-sama dalam rangka pemenuhan tugas untuk melengkapi persyaratan CTP. Jadi kita berharap pada pagi ini penyampaian informasi atau mengembangkan wawasan pengetahuan khususnya mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum merdeka dan lainnya. Jadi ini memang adalah suatu tahapan atau proses yang memang sangat diharapkan pada kurikulum merdeka ini. Kita berusaha mengikuti perkembangan atau perkembangan situasi dan teknologi, menuntut bahwa kita harus mempunyai pengetahuan dan wawasan. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah, karena Ibu Kepala Sekolah juga ada halangan berurusan di kantor dinas. Jadi pada pagi ini kegiatan untuk penyampaian diseminasi tentang teori motivasi khususnya di modul praktik 1.4 saya nyatakan dibuka dengan mengucapkan nama Tuhan Yesus. Kegiatan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Anggreni untuk menyampaikan kegiatan atau menyampaikan aktivitasnya berhubungan dengan ATP. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru hebat. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan pada pagi hari ini untuk modul 1.4. Dan terima kasih juga kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah membuka acara ini, mendampingi kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Baik, untuk kegiatan pagi ini itu lebih banyak sebenarnya untuk mengulas pada modul 1.4 ya, yaitu tentang budaya positif ya. Jadi di modul 1.4 tentang budaya positif ini itu banyak lagi sub modulnya, jadi banyak lagi sub materi yang kami pelajari. Jadi kami diminta untuk mengambil salah satu sub materi yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, di mana nanti ketika sudah kami mempelajari paket modul 1 ini ya, terutama di modul 1.4 ini bisa kami implementasikan di sekolah tempat kami bekerja. Jadi meminta dukungan dari rekan sejawat ya untuk mendukung kegiatan budaya positif yang nanti mungkin akan diselenggarakan di sekolah seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai diseminasi saya itu dengan teori motivasi ya, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian pendamping ya untuk fasilitator ini Ibu Anita Yuliati SPD. Kemudian pengajar praktik yaitu Bapak Supriyadi SPD. Kemudian untuk tujuan diseminasi ya berbagi dalam kelompok kecil ya, terutama di sekolah dengan materi pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif ya, dengan submodul atau submateri teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, pengantar untuk sebelum memulai pada modul 1.4 ini, nah itu kami CGP ya memiliki paket modul itu 3 ya, paket modul 3, dan di paket modul 1 ini itu ada 4
submodul lagi, yaitu ada modul 1.1, 1.2, 1.3, kemudian dan 1.4. Oke, di modul 1.1 itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara, ya. Di sini dia memberikan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, kemudian kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat yang mereka miliki. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara itu menginginkan ya pengajaran ya yang berpihak pada murid. Jadi semuanya itu kita untuk murid. Jadi makanya kita lakukan itu atas dasar untuk murid dan kembali lagi ke murid. Ya, jadi diminta kita sebagai seorang pendidik ya yang bisa mengembangkan diri, menambah ilmu dalam diri kita, itu mengantarkan kita untuk membuat anak-anak ini bisa menjadi seseorang yang memiliki karakter baik. Ya, makanya nanti akan saya kaitkan dengan visi sekolah, jadi cita-cita dan harapan yang mau dicapai. Inginnya apa? Inginnya kita itu mengajar sesuai dengan kodrat anak. Ya, kodrat anak itu kita sesuaikan, mengajarkan itu sesuai dengan kemampuan yang anak miliki. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita itu kepada anak-anak didik kita. Nah, kemudian kita juga sebagai pendidik itu kita harus bisa menyesuaikan dengan kodrat zaman sekarang. Nah, makanya kita harus bisa mengembangkan diri kita. Jadi menambahkan ilmu di dalam diri kita ya agar kita bisa tumbuh berkembang itu sesuai juga dengan zaman yang mereka jalani sekarang. Jadi kalau sekarang itu sudah dunia digitalisasi, kita tidak bisa menolak ya, meskipun kita tidak mau untuk mempelajari itu, tapi mau tidak mau kita juga harus memahami itu karena kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi zaman anak sekarang. Nah, untuk filosofi Ki Hajar Dewantara ini juga mengajarkan kita untuk anak itu memiliki budi pekerti yang baik. Ya, jadi itu tidak terlepas. Sebenarnya dari setiap kurikulum, nah itu tetap akan menanamkan budi pekerti kepada anak. Nah, jadi tetap akan ada tuh diselingi di setiap mata pelajaran itu tentang karakter siswa. Kemudian kita lanjut pada segitiga ya, filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi di sini dari piramida atau segitiga ini kita ya pendidik itu menuntut kodrat anak ya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi sebenarnya kita sebagai pendidik beban kita itu besar karena kita harus membuat pencapaian anak ini yang memiliki kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Kalau bentuk dari segitiga atau piramida yang tampil ini. Jadi kita menuntun anak nih sebagai manusia, relasi dia terhadap Tuhan itu seperti apa? Ya, makanya kita selingi setiap sebelum memulai pelajaran. Nah, itu kita selingi dengan siswa berdoa terlebih dahulu. Selesai siswa belajar, nah itu juga diselingi dengan doa. Kemudian relasi terhadap diri sendiri, di mana siswa ini harus mengetahui ini karakter dia ini seperti apa, ya maunya dia ini seperti apa belajarnya di kelas. Nah itu juga peran ya kita sebagai pendidik yang mengetahui model gaya belajar mereka itu seperti apa, agar itu tadi tidak memaksakan kehendak kita, tidak memaksakan keinginan kita. Terus kemudian relasi dia terhadap sesama seperti apa? Ya,
kolaborasi dia seperti apa di masyarakat, nah ya sebagai anggota masyarakat di keluarga, kelas, sekolah, lokal, nasional, regional ini akan berdampak. Kalau dia sudah punya relasi atau hubungan baik dia terhadap sesama, kolaborasi dan di keluarga, ya di kelas, di sekolah, mungkin saya berpikir anak-anak itu akan menjadi seseorang yang baik dan tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau dia biasanya memiliki kolaborasi atau hubungan yang tidak baik dengan teman ataupun dengan keluarga, itu biasa berefek pada proses pembelajaran dia di kelas. Seperti itu ya. Ini untuk yang modul 1.1. Kemudian modul 1.2 ini tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Ini lebih ke kita, ya lebih ke guru. Nah itu kita bisa mengintrospeksi ya. Kalau nilai yang kita lihat di sini ya, itu yang pertama berpihak pada murid. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini semuanya ketika proses pembelajaran berlangsung itu sudah berpihak pada murid. Kemudian kalau mandiri itu sudah pasti itu mengembangkan diri sendiri, pengembangan diri sendiri. Nah itu termasuk nilai mandiri yang ada di dalam diri kita. Jadi dalam kolaboratif jelas ini pasti tetap semua kita itu tetap bisa bekerja sama satu sama lain. Kemudian inovatif, nah ini menimbul atau menumbuhkan atau mengembangkan sesuatu hal baru. Nah ini tetap pasti ada di dalam diri Bapak Ibu. Kita sebagai guru penggerak khususnya ini menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, jadi pemimpin pembelajaran ini memimpin pembelajaran di dalam kelas. Jadi gimana kita mengontrol siswa kita di dalam kelas, ya jadi memimpin, ya karena filosofi tadi, balik lagi ke filosofi tadi, kita itu diharapkan hanya menjadi pembimbing, ya pembimbing bagi anak-anak kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan, ya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai pada anak. Ya, jadi itu disesuaikan lagi dengan kemampuan yang anak-anak miliki. Ya, kemudian coach sebagai guru lain, ya saya rasa juga ini beberapa guru kalau misalnya ada sesuatu informasi, ya bisa memberikan atau mengajarkan hal baru ini kepada rekan guru lainnya. Kemudian sama ya tetap untuk yang kolaborasi, ya ini kerjasama tetap ya dinilai dan diperan itu tetap ada kolaborasi karena memang diminta kita itu bisa bekerja sama dengan rekan guru lainnya, tidak memilih saya bisa bekerja sama dengan si A tapi saya tidak bisa bekerja sama dengan si B. Ya, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, mewujudkan kepemimpinan murid ini seperti rapat atau pesta demonstrasi yang ada di sekolah. Ya, pesta demonstrasi yang ada di sekolah. Nah, ini seperti pemilihan ketua OSIS. Ya, jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk berkompetensi atau bersaling berlomba untuk siapa yang mau untuk menjadi pemimpin ketua OSIS. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu guru, untuk menjadi pemimpin upacara ataupun petugas upacara, nah ini juga kita sudah mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi siapa yang mau menjadi siapa yang mau dirijen, siapa yang terakhir yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini sebenarnya kita harus lebih berkolaborasi banyak ya Bapak Ibu. Kalau untuk di sekolah kita saya rasa itu sudah baik karena waktu kemarin dalam kegiatan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini karakter yang harus kita munculkan pada murid-murid kita atau pada siswa kita. Jadi di setiap mata pelajaran atau setiap mapel itu diharapkan bisa menyisipkan P5 ini kepada Tuhan Yang Maha Esa jelas ya. Nah, kemudian yang berkebinekaan global, ini kan dia harus mengetahui budaya yang ada di tempat dia tinggal. Makanya itu tidak akan bisa disamakan ketika kita berada sekolah di luar Kalimantan. Nah, mereka bergotong royong, jelas ya, kegiatan kerja bakti, dan itu juga termasuk pada P5. Jadi kita kreatif. Nah ini dituntut untuk berpikiran kreatif. Itu biasanya dengan cara
kita memberikan tugas kepada anak-anak. Ya, tugas yaitu memahami informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu. Informasi berupa apa? Misalnya tugas saja diberikan kepada anak-anak. Nah itu kan biasa kadang, Bu ini nggak ngerti nih maksudnya apa. Itu kemampuan siswa untuk bernalar kritis ya. Jadi memahami apa sih yang diminta dari soal yang Bapak Ibu guru berikan. Oke, kemudian mandiri. Nah ini mandiri dalam mengerjakan tugas. Kemudian mandiri ya dalam mengembangkan dirinya. Ya, jadi itu yang modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Jadi kami di sini itu diminta untuk juga belajar membuat visi sekolah. Nah, visi sekolah itu sebelum dibuat ya bukan hanya sekedar kalimat biasa saja. Jadi harus dipikirkan dulu kekuatan apa yang dipunya. Nilai apresiatif ini suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya. Jadi kita ini diharapkan ya untuk bisa memahami apa sih kekuatan yang ada di sekolah, apa sih hal-hal positif yang ada di masing-masing individu rekan-rekan guru. Ya, untuk apa? Untuk agar kita bisa mencapai visi sekolah yang akan kita buat nanti. Ya, nah itu jadi masuk ke tahapan inquiry yaitu tahapan bagja. Ya, tahapan bagja itu yang pertama buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Ya, alur baru kita masuk ke modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ya, jadi tadi itu pengantar dan juga itu dari makanya saya beri pengantar sedikit. Nah itu tentang budaya positif. Nah budaya positif ini berkaitan dengan hal positif yang dikembangkan di sekolah. Ya, hal-hal yang membuat sekolah ini menjadi aman, menjadi nyaman bagi murid-murid kita, bagi dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, gimana caranya kita itu menerapkan disiplin positif kepada murid-murid kita, terus bagaimana anak-anak itu bisa mengenali nilai-nilai kebajikan di dalam diri mereka. Menurut anak-anak itu terlahir dengan adanya nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Ya, meskipun siswa tersebut atau murid tersebut itu banyak melakukan kesalahan, ya, atau banyak melakukan pelanggaran peraturan di sekolah, ya, tapi saya yakin dia masih punya nilai-nilai kebajikan. Nah, terus kemudian ya juga menerapkan disiplin positif. Ya, disiplin positif. Jadi seperti yang observasi kemarin, nah itu juga untuk disiplin positif, yaitu gimana caranya untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada murid-murid kita agar bisa merasa nyaman, merasa tenang, merasa aman ketika belajar di sekolah, kemudian ketika belajar di sekolah, belajar di kelas. Nah itu anak-anak bisa tenang. Nah, itu kemudian kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini nanti yang akan saya bahas. Kemudian keyakinan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas ini gimana dengan kesepakatan kelas? Sama ya dengan kesepakatan kelas, bukan sama ke kesepakatan kelas. Makanya memang diwajibkan Bapak Ibu guru ketika masuk di dalam kelas itu membuat terlebih dahulu kesepakatan kelas. Jadi biar proses pembelajaran di dalam kelas ya itu dapat berjalan dengan baik. Oke, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, ini semua hal ya yang dilakukan oleh siswa yaitu pasti ada kebutuhan dasar di dalam dirinya yang tidak terpenuhi. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan. Nah itu kalau dia melakukan pelanggaran, nah itu ada sesuatu dalam dirinya yang
kurang. Ya, misalnya kalau dia terlalu yang lebih ekstrim, misalnya kalau melanggar berpakaian tidak rapi saja. Nah itu sebenarnya kesenangan. Nah karena di dalam dirinya itu kekurangan tuh rasa kesenangan. Ya kebutuhan dasarnya itu kurang. Jadi dia senang nih kalau bajunya ini dia senang. Nah kemudian rasa kasih sayangnya dia kurang juga. Ya karena ketika dia buka atau berpakaian tidak rapi, otomatis dia akan ditegur. Itu tahu, sadar sendiri mereka. Nah makanya di situ jadi kebutuhan dasar mereka itu ada yang tidak terpenuhi, misalnya mereka melakukan pelanggaran atau kesalahan yang ada di sekolah. Oke, kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Ya 5 posisi kontrol ini menggambarkan diri kita sebagai pendidik. Ya 5 posisi kontrol itu ada kita sebagai penghukum, ya kemudian yang kedua itu pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga itu sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya jadi nanti ini hanya saya jelaskan hanya sepintas saja karena saya lebih fokus kepada teori motivasi. Kemudian terakhir itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan permasalahan yang anak miliki, yaitu tidak dengan marah-marah, tidak dengan mengancam, ya jadi harus melakukan kegiatan segitiga restitusi yang nanti akan saya singgung di bagian restitusi. Ya baik, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ya ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah biasanya siswa atau murid ini malah dia sengaja ya melanggar peraturan yang ada di sekolah. Ini apa? Untuk menghindari ya daripada ini hukuman yang berat ini udahlah dilakukan aja. Misalnya terlambat paling hanya pungut sampah itu aja. Jadi dia lebih menggampangkan hal itu. Jadi daripada nanti lebih parah atau lebih panjang urusannya, udahlah buang sampah aja. Atau biasanya untuk hal kalau misalnya tidak mendengarkan paling cuma dimarah, cuma seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini biasanya kalau kita lihat siapa nih, ayo yang mau maju, siapa yang tahu ini nih, nanti ibu beri ini. Itu sebenarnya tidak boleh juga seperti itu. Setelah saya mempelajari baru saya pahami ternyata memberikan imbalan kepada siswa itu tidak baik juga, karena itu ada motivasi ekstrinsik, jadi hanya dari luar. Oh, aku nih mau kerjakan ini karena nanti dapat duit nih 10.000. Nah, itu sama halnya dengan yang menghindari hukuman tadi, daripada nanti panjang nih urusan sama guru si A nih, ya kan? Nah, mending udahlah pungut sampah ya. Nah, ini daripada panjangnya nanti urusannya nih, lakukan sajalah hukuman yang diberi. Nah, itu. Motivasi intrinsik ya dari dalam diri murid itu. Jadi seperti apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu ya. Jadi mereka harus tahu nih ketika mereka melakukan kesalahan. Apa sih motivasi ketika mereka itu melakukan kesalahan? Jadi harus kita cari dulu, kita gali dulu apa ya yang menjadi dasar mereka melakukan kesalahan. Jadi ketika sudah tahu dasarnya ini, nah itu sudah mungkin setelah berjalan itu bisa kita bimbing. Kemudian berikutnya ini menurut Harfikon
nomor KKN baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saya setuju banget. Jadi penghargaan ya hukuman ini cara kita aja mengontrol perilaku anak, tapi itu dalam jangka waktu yang pendek. Ya, misalnya contoh seperti ini, kalau saya itu kan basicnya dari guru eksak. Nah, biasanya kalau siswa tidak bisa menyelesaikan 2 soal, nah itu nanti berikutnya itu akan saya tambah biasanya ini. Jadi 2 kali lipat jadi 4 soal yang harus mereka kerjakan. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan ini daripada katanya nanti buat ini marah-marah lagi lebih panjang, enggak, mungkin saya kerjakan. Ya, ambil aman, ambil nyamannya saja. Jadi mereka melakukan itu bisa dikontrol kan, perilaku anak itu bisa kita kontrol memang, tapi itu dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ketika kita nanti melakukan atau memberikan tugas lagi, nah itu sikap siswa itu akan sama lagi ya. Jadi tidak ada yang berubah. Begitu halnya juga dengan penghargaan. Sama, anak tidak mau nih untuk menjawab atau menyelesaikan pekerjaan karena mereka memang ingin belajar, tapi mereka itu mau atau menyelesaikan pekerjaan itu karena ada penghargaan yang diberikan. Itu juga sebenarnya itu tidak baik juga bagi siswa untuk proses pembelajaran yang berkelanjutan. Oke, dan menurut hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya, sebenarnya memang penghargaan yang diberi itu hanya katanya saja yang berbeda, tapi sebenarnya konteksnya atau jawabannya itu sama. Oke, kemudian ini ada hukuman dan konsekuensi ya sementara studi. Oke, di sini dapat kita lihat perbedaan. Lanjut. Ketika di sini kita melakukan hukuman, ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, gitu ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk dalam jangka waktu yang panjang, jelas ya. Kemudian korban akan mendapatkan keadilan. Nah, ini kalau hukumannya kalau misalnya berkelahi nih, ini korban akan dapat keadilan. Nah, dihukum kan? Nah, misalnya 2 siswa, yang satu ninju nih temannya. Nah, itu kan diadili, kan diberi hukuman. Nah, nanti yang ninju ini diberi hukuman dan korban itu akan menjadi sidangnya berbeda. Dan murid dan anak akan tersakiti jika dia diberi hukuman sebenarnya. Cuman karena cara kita mengontrol siswa itu ya kalau tidak diberi hukuman itu kita tidak bisa untuk mengontrol siswa kita. Nah, sebenarnya di sini kita bisa melakukan cara lain ya. Berikutnya itu adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Oke, korban bisa diabaikan, ya. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, ya dengan konsekuensi ini. Jadi misalnya nih, kalau basic pembelajaran proses pembelajaran kalau saya karena saya ini basic dari eksak itu tadi. Anak itu sudah tahu, nih kalau sama Bu Anggela ini kalau tidak mengerjakan 2 soal ini pasti 2 kali lipat. Kalau tidak mengerjakan 4 soal nih pasti naik nih, jadi 6 nih. Nah itu jadi anak-anak ini sudah tahu konsekuensinya seperti apa jika tidak melaksanakan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh guru tersebut. Nah ini kita lihat perbedaan dengan restitusi. Ya, restitusi merupakan pilihan.
Ya. Kemudian keluarkan murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang, karena kalau restitusi ini kita perlu waktu yang panjang untuk membantu anak menelaah atau mengetahui cara-cara mengatasi anak yang bermasalah. Kemudian korban mendapatkan ganti, ya. Kemudian setelah itu murid atau anak mendapatkan penguatan, ya. Kalau dari bedanya di restitusi ini bedanya itu anaknya itu mendapatkan penguatan, karena ada tahapan-tahapan dari restitusi itu yang panjang, ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba atau bersifat satu arah saja. Jelas ya. Kalau misalnya kita menjelaskan di depan nih, siswa kita tidak mendengarkan, kamu keluar ya, karena kamu tidak mendengar saya. Itu hukuman bagi si anak, karena hukuman itu tadi bersifat tidak terencana atau biasanya tiba-tiba. Dan biasanya bingung tuh, ini anak terlambat, udahlah kau pungut sampah aja. Hukuman yang kita berikan tuh dia itu memungut sampah. Oke, kalau konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati. Nah, kalau saya jelas di kelas ini, kalau misalnya kalian tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, itu nanti saya akan tambah 2 kali lipat. Nah, ini Anda sudah tahu nih konsekuensinya. Berarti kalau saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan, akan berlipat nih. Nah, itu jadi mereka sudah tahu. Nah, bagaimana dengan restitusi, ya. Nah, restitusi ini proses menciptakan, ya, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kita membantu dia, ya, untuk mengetahui apa sih alasan sebenarnya mereka melakukan kesalahan, apa sih motivasinya, kenapa kok dia bisa melanggar peraturan yang ada di sekolah. Ya, kemudian merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini contoh misalnya kasus terlambat saja. Terlambat saja dan masuk di kelas. Saya sering kalau permasalahan yang utama itu terlambat di kelas. Bisa saya tanya, kenapa kok terlambat saja? Sedangkan ibu aja sudah masuk. Nah, gimana? Apa alasanmu? Saya tanya. Gimana untuk nantinya? Gimana kamu dengan teman-teman yang lain? Enak enggak dilihat teman-teman yang lain? Apalagi biasanya anak itu masuk ketika kita sudah menjelaskan pelajaran. Nah, itu sangat mengganggu konsentrasi biasanya. Nah, itu biasa anak selalu setelah itu biasanya selalu saya tanyakan, apa ya alasannya, kenapa dia terlambat, apa segala macam. Kemudian tahapan restitusi, ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi ketika seseorang atau murid itu melakukan kesalahan, kita bukan membenarkan hal yang dia lakukan, ya, tapi kita membuat dia sadar, oh kamu ini terlambat mau masuk di dalam kelas. Itu. Jadi kemudian tanyakan alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, kemudian gimana? Nanti terakhir itu yang menanyakan keyakinan pada tahapan restitusi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang telah disepakati? Kalau kami itu di pelajaran biologi itu ada kesepakatan kelas itu tidak boleh terlambat lebih dari 10 menit. Ya, baik guru, ya, maupun muridnya itu tidak boleh terlambat lebih dari 10 menit. Dan mereka juga harus berpakaian rapi dan segala macam. Jadi kenapa kalau misalnya terlambat lebih dari 10 menit, nah itu biasanya saya tanya, ya, terus alasannya apa, terus
gimana, sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Padahal ketika tank jam masuk, misalnya masuk di kelas jam 10, itu sudah lebih 10 menit, 10 lewat 10 untuk keterlambatan anak ini masuk di dalam kelas. Ya, kemudian pendekatan restitusi. Ya, diharapkan restitusi ya yang yang diberikan, yaitu memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan. Kalau misalnya masalah konsep siswa terlambat tadi itu berarti memperbaiki hubungannya dia dengan guru mata pelajarannya. Ya, jadi tidak dengan hukuman, tidak dengan konsekuensi, ya, tapi dengan cara restitusi. Nah, itu ya. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi dia diharapkan untuk mencari solusi. Biasanya, Bu, saya ke kantin, Bu, lama. Tadi makan saya terlambat, Bu, soalnya tadi bla 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 dan bla bla bla. Biasanya tadi ngantri, Bu, di WC lama, makanya saya terlambat masuk kelas. Nah, jadi mereka harus bisa mencari solusi nih. Gimana caranya mereka mencari solusi biar tidak terlambat lagi untuk masuk di dalam kelas, ya. Entah memang dari awal sudah pesan dulu nasi ke ibu kantinnya, jadi ketika datang itu langsung ambil nasinya, jadi tidak mengantri terlalu lama. Atau memang kalau misalnya tidak keburu kebelet untuk pergi ke WC, janganlah gitu bel masuk itu langsung ke WC. Jadi kalau bisa masuk dulu di kelas, bertemu dulu, nanti baru izin kembali dulu mata pelajarannya gitu. Jadi dia diharapkan untuk bisa mencari solusi sendiri, ya, tanpa kita nih yang berpikir memberikan solusi ke dia, tapi dia sendiri. Ya, jadi itu tawaran bukan paksaan. Jadi dengan tawaran yang kita berikan, nah itu dengan leluasa dia itu bisa mengerjakan hal itu dengan baik. Nah, kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, karena dia bisa mengoreksi diri tadi, ya, di validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, tindakanmu ini benar atau salah? Kan gitu. Salah, Bu. Dia kan tahu anak itu ketika sudah kita beri kesepakatan di kelas ini harus berbaju rapi. Ketika bajunya tidak rapi aja, dia itu sudah merasa dirinya itu bersalah. Dia tahu nih dirinya itu bersalah. Tanpa harus kita bilang salah. Tahu enggak kok salah kok apa? Tanpa harus ada kata-kata seperti itu aja, anak-anak itu sebenarnya sudah tahu tuh salahnya itu seperti apa. Apalagi karena kita mengajar di jenjangnya SMA, justru saya berpikir tingkat penalaran mereka itu jauh lebih tinggi. Sedangkan anak yang di kelas mungkin di kelas dasar, ya kelas SD, kelas 1 sampai kelas 2 mungkin agak kita yang lebih ekstra, ya. Tapi kalau untuk tingkat yang lebih tinggi, saya rasa kita nggak perlu lagi langsung untuk karena mereka pun juga tahu ya kesalahan apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan tadi kaitannya itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, bertahan hidup, rasa kasih sayang, kebebasan, kesenangan, rasa menguasai sesuatu, itu wajar, ya. Nanti kalau misalnya siswa itu biasanya kalau dia tidak mendapatkan kelima itu di dalam rumahnya, kekuatan atau misalnya tidak mendapatkan kasih sayang, nah itu caranya dengan dia di sekolah untuk mencari perhatian kepada guru-guru mata pelajaran. Itu biasanya seperti itu. Kalau dia tidak mendapatkan kesenangan, kebutuhan dasarnya itu kurang, dia bagian kesenangan itu akan dia cari ketika dia berada di sekolah atau dia cari di luar lingkungan sekolah, seperti itu. Jadi banyak faktor yang mendasari tindakan atau perilaku anak-anak itu pasti dari 5 kebutuhan dasar dalam diri mereka itu yang tidak terpenuhi. Jadi satu ada anak yang suka ngatur-ngatur, mungkin dia di rumah itu untuk kekuatan atau power atau penguasaan itu dia kurang, lalu ketika di sekolah, nah timbullah rasa itu. Nah, gitu. Kemudian bagian berikutnya itu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi kalau restitusi ini tidak lagi kamu nih yang tadi sudah ninju kawan, bukan tidak lagi seperti itu. Nah, tidak tahu dia apa sih, kita lebih mengenakan ke karakternya.
baik tidak kamu melakukan itu? Gimana nanti kalau kamu seperti ini terus? Apa nanti akibat apa yang akan kamu dapatkan? Seperti itu. Sebenarnya ini lebih banyak kaitannya dengan konselingnya, bimbingan konseling, karena memang yang kami pelajari itu memang semua itu berkaitan dengan murid. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan juga kolaborasi bersama rekan-rekan kerja lainnya. Nah itu juga gimana caranya kami juga harus bisa menumbuhkan rasa itu atau menumbuhkan cara bagaimana bisa kalau misalnya di salah satu sekolah itu atau salah satu rekan kita itu yang tidak bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, nah itu bisa dilakukan proses restitusi ini. Jadi restitusi ini sebenarnya bukan juga pada murid kita di sekolah, sebenarnya juga bisa kita terapkan pada anak di rumah. Nah itu ya. Kemudian ini berikutnya, restitusi itu menguatkan. Jelas ya, karena ini anak dikuatkan. Dia tahu akan kesalahan yang dia perbuat, dia akan mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dia perbuat. Nah itu jadi tanpa kita harus yang menawarkan, mereka berpikir sendiri gimana caranya agar kamu tidak melakukan hal itu lagi. Ya, kemudian restitusi fokus pada solusi. Ya, jadi solusi apa yang harus dicapai? Ya, solusi apa yang harus didapat? Ya, untuk yang permasalahan yang sudah dilakukan oleh siswa atau murid kita di sekolah. Nah, kemudian yang terakhir itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi ketika dia sudah melakukan kesalahan, kita mencoba melakukan restitusi kepada anak itu. Nah, akhirnya jadi biar dia itu bisa mampu lagi atau bergaul bersama teman-teman yang lain. Jadi dia memiliki pribadi jauh yang lebih kuat setelah dia melakukan restitusi. Atau misalnya salah satu guru mengajak siswa ini untuk restitusi. Jadi lebih anak ini lebih diperkuatkan lagi. Jadi ketika kembali lagi seperti yang saya tadi bilang di kelompoknya, ini juga sudah jauh lebih baik. Itu mungkin itu saja Bapak Ibu hasil kegiatan diseminasi saya pada hari ini, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian materi tentang modul 1.4 yang baru disampaikan oleh Tuan Kali sebagai prasyarat untuk melengkapi tugas CDP. Jadi kehadiran Bapak Ibu ya ucapkan terima kasih tentunya. Semoga saja kegiatan yang dilaksanakan pada pagi ini mendapatkan A+ bagi tim atau rekan-rekan CDP yang lain. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saya ucapkan Adi Katalino, bacawan tidak selalu ada sangat Kak Jurata. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.